Halo semuanya, selamat datang di Gadis Bumi bersama aku Ivyana Ginting. Nggak terasa banget ya, persiapan UTBK tinggal sebentar lagi. Dan aku berharap semoga persiapan adik-adik semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di video kali ini aku mau mengingatkan adik-adik yang akan bertempur sebentar lagi untuk tidak hanya mempersiapkan isi kepala, tapi juga mempersiapkan mental atau psikis adik-adik. Dan kali ini aku nggak akan banyak bicara tentang istilah-istilah ilmiahnya, aku akan lebih fokus ke gimana cara aku mempersiapkan mental aku dan cerita aku gimana gagal karena kurang mempersiapkan mental. Tapi untuk informasi yang lebih lengkap, aku saranin adik-adik untuk nonton video ini. Linknya akan aku taruh di bawah. Kali ini aku mau cerita gimana menurut aku kegagalan aku di SBMPTN tahun 2018 itu erat kaitannya dengan ketidaksiapan aku untuk bertempur secara mental karena benar-benar tidak ada persiapan yang aku lakukan secara mental. Secara pengetahuan di tahun 2018 itu aku ngerasa aku udah cukup lumayan pede gitu ya. Aku udah mulai belajar itu dari semester 2 kelas 12, aku juga ikut intensif dan semua itu diperkuat dari hasil tryout aku yang selalu memuaskan dan at least masuk ke pilihan ketiga. Tapi ya itu nggak menentukan sama sekali apa hasil akhirnya karena pada akhirnya yang menjadi penentu adalah hari H di mana kita ujian. So konsep itu aja udah membuat perut aku sakit. Kayak semua kerja kerasku selama ini hanya ditentukan oleh satu hari ujian dan itu membuat aku stres banget, tapi pada saat itu aku tidak mampu mengelola stresnya. Oke, mungkin kita harus berkaca di hari H aku ujian SBMPTN di 2018 ya. Pada hari itu aku ingat aku ditemani sama mama. Kita ke lokasi itu naik mobil yang dipesan dari ojek online, tapi sebelumnya kami sempetin untuk sarapan dulu tuh. Pada saat sarapan itu aku udah nggak nafsu makan lagi, tapi aku berusaha untuk makan beberapa suap untuk mengisi perut aku biar ujiannya juga konsentrasi. Nah, sampailah tuh di lokasi ujian. Aku ngeliat banyak banget orang, yang literally banyak banget orang, dan ketika itu kan aku baru lulus SMA tuh. Jadi melihat banyak orang dengan berbagai macam gitu bentuk, itu juga menambah pressure ke aku. Dan mindset aku pada saat itu aku ngelihat semua orang siap, kayak semua orang siap tempur nih, tapi kenapa aku ngerasa aku menjadi sangat kecil gitu, sangat tidak punya persiapan, padahal aku juga bersiap kan. Nah, disitulah mungkin secara sadar atau tidak sadar tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda stres ujian. Aku hampir bolak-balik kamar mandi itu terus menerus, kayaknya lewat 5 kali, dan sebenarnya nggak ada yang dikeluarin gitu. Seiring berjalannya waktu semakin enjoy mengerjakannya, tapi tetap aja aku ngerasa ada blok gitu, kayak semua memori-memori aku itu nggak lepas, sampai aku ngerasa di titik kayaknya aku inget deh ini, tapi kok sekarang aku nggak bisa bedain gitu. Dan selesailah ujian dengan semua keraguan aku. Akhirnya aku keluar dari ruang ujian, kita bawa kertas itu ya, pada saat itu masih bisa dibawa kertasnya keluar, dan ketika aku lihat-lihat lagi banyak banget hal-hal atau soal-soal sepele yang aku miss gitu, yang aku lewatkan, yang kayak ini sebenarnya soal bonus banget tapi aku nggak bisa jawab, atau aku salah jawab, atau aku salah persepsi, atau aku salah nangkep pada saat itu. Menurut aku itu semua karena ketidaksiapan aku secara mental juga dan berpengaruh pada pengetahuan yang aku punya pada saat itu. Nah, akhirnya di 2019 persiapan mental adalah salah satu hal yang sangat aku perhatikan selain mengisi pengetahuan aku juga. Nah, apa sih yang aku persiapkan di 2019 untuk mempersiapkan mental ujian alias mental perang ini? Nah, aku dapat tips ini juga kebanyakan dari video yang tadi aku udah mention. Yang pertama adalah aku inget banget 1 minggu sebelum ujian aku udah puasa sosial media. Sebenarnya ini untuk ketenangan pikiran aja sih, karena aku nggak mau ke-trigger dengan hal-hal di luar kontrol aku yang membuat pikiran aku atau beban aku makin berat nih. Karena ya kita tahu ya, sosial media kita nggak bisa kontrol apa yang orang posting, kita hanya bisa kontrol kita mau melihat itu atau enggak. So aku memang benar-benar stop sosial media, dan akhirnya ya aku lebih tenang gitulah ya. At least aku membatasi diri aku untuk tidak stres karena apa yang orang posting gitu. Mungkin mereka posting persiapan UTBK mereka, atau teman-teman yang udah lulus SNM posting pamer kampus mereka gitu. Aku nggak ke-trigger lagi dengan hal itu.
Yang kedua, cobalah untuk journaling atau tulis apapun yang kalian rasakan pada hari-hari menjelang ujian itu ke secari kertas. Aku ngerasa hal itu bisa bermanfaat untuk melepas stres kita. Untuk healing ke pantai atau healing ke gunung udah nggak mungkin lagi. Jadi aku ngerasa ini cocok untuk melepas stres kita, karena aku ngerasa pikiran-pikiran negatif akan semakin banyak muncul karena tekanan-tekanan sosial juga. Semua orang berekspektasi kita untuk lulus. Selanjutnya, hal yang ketiga yang aku lakukan adalah aku menulis semua ketakutan aku, semua pikiran-pikiran negatif yang tadi muncul itu ke secari kertas. Seingat aku, yang paling aku takutkan pada ujian 2019 itu adalah performa aku yang turun, energi aku yang turun. Kayak aku sering banget merasa kalau di bawah tekanan itu kayak kepalaku agak sakit, kayak mataku agak nggak enak gitu, performa aku turun aja gitu, energi aku habis aja gitu. Mungkin aku juga takut kartu ujian aku ketinggalan. Pokoknya semua hal-hal yang membuat aku takut pada saat itu aku tulis di secari kertas. Nah, katanya fungsinya ini untuk mengurangi beban pikiran kita. Jadi ketika kita menulis itu, kita udah menuangkan tuh si beban-beban ini di luar kepala kita. So, kepala kita bisa fokus untuk hal-hal yang lebih berguna atau bermanfaat, yaitu ujian, mengingat materi. Selanjutnya juga, aku tulis semua perlengkapan ujian yang harus aku bawa di hari H. Lalu, usahakan untuk mempersiapkan semua perintilan-perintilan kecil itu H-1. Jadi jangan di hari itu juga kalian buru-buru ngelakuin semuanya. Karena itu sangat beresiko kalian akan melupakan sesuatu atau kalian merasa kalian terus melupakan sesuatu. Kayak, tadi kartu ujian aku udah bawa nggak ya? Dan itu takes a lot of your energy. Makanya persiapkanlah di H-1. Dan di hari H, baca lagi hal yang udah kalian tulis, baca dan ucapkan. Kayak kartu ujian, kalian cek udah ada apa belum, alat tulis, kalian cek udah ada apa belum, dan lain-lain. Teknik ini sangat bermanfaat dan teknik ini diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketelitian. Selanjutnya, makan dan minumlah seperti biasa. Maksudnya jangan sampai berlebihan atau jangan sampai tidak makan atau tidak minum. Kalau biasanya kalian sarapan, please jangan skip sarapan. Atau kalau kalian ujiannya siang, usahain untuk makan 1-2 jam sebelum kalian ujian. Karena ujian itu takes a lot of your energy, your time, dan di situ mungkin semuanya akan terkuras tuh, kayak isi kepala bener-bener harus dituangin semuanya. Pastikan kalian punya energi untuk otak kalian dan untuk badan, tubuh, dan mental kalian. So jangan skip sarapan dan minumlah secukupnya. Of course, usahain untuk makan makanan yang bergizi ya. Jangan makan fast food atau makan yang membuat kalian akhirnya ngantuk. Kalau bisa makan buah, banyak makan sayur, dan kurangin karbo. Tentu juga kalian harus datang 1-2 jam sebelum ujian. Jangan sampai mepet banget, karena itu akan merusak mental kalian. Kalian pasti panik banget, panik sepanik-paniknya kalau kalian terlambat datang. So, pastiin kalian udah sampai di lokasi H-1 jam. Kalian duduk dulu, kalian tenang dulu, keliling-keliling aja dulu lokasi ujian. Just enjoy the feeling, kayak rasain vibes-nya. Habis itu duduk atau tidur tenang gitu. Pokoknya jangan datang mepet-mepet waktu ujian. Dan pada akhirnya kita cuma bisa berserah karena semua usaha sudah kita lakukan. Kalian juga udah berusaha, kalian juga udah belajar. Sekarang urusan yang di atas yang mengerjakan the magic. Aku selalu bilang ke diri aku sendiri atau ke orang-orang yang akan menghadapi ujian, nggak semuanya bisa kita kontrol. Apa yang terjadi ke depan itu nggak semua bisa kita kontrol, so fokuslah pada yang bisa kita kontrol aja, karena itu akan menghindari kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bisa nih kita kontrol, nggak bisa kita apa-apain. Percaya sama rencana Tuhan, dan semua akan baik-baik aja. Nah, itu dia hal yang aku lakuin untuk mempersiapkan mental aku untuk bertempur alias ujian. Aku sebagai kakak mungkin ya di sini sangat berharap adik-adik dapat melakukan yang terbaik di ujian kali ini, dan semoga kalian puas dengan usaha yang kalian lakukan juga dan dengan hasil yang kalian dapatkan juga. Aku berharap banget kalian keterima di kampus impian kalian. Tapi apapun yang terjadi, it's not the end of the story. Perjalanan masih panjang banget.
Tapi semoga aku dapat kabar baik dari teman-teman dan adik-adik semuanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, feel free untuk tanya di kolom komentar atau DM Instagram aku. Aku tunggu banget kabar baiknya. Ketemu-ketemu lagi ya.